Alhamdulillah, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usikum wa nafsi taqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sadaqallahul azim. Hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Dari mimbar ini saya mengajak kepada pribadi saya dan kepada hadirin semuanya, selalu hati berwasiat, marilah kita selalu berusaha meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu menjalankan semua perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Hadirin rahimakumullah, tidak terasa sekarang kita sudah berada di tahun 1448 Hijriah. Berarti umur kita bertambah 1 tahun. Tapi pada hakikatnya bilangannya yang bertambah. Hak untuk kita hidup di dunia ini justru berkurang. Secara otomatis kalau umur kita berkurang, berarti kita semakin dekat kepada liang kubur. Nah, inilah makna dari pertambahan umur, agar kita selalu mengingat-ingat bahwa kita di dunia ini tidaklah abadi, tidaklah kekal. Semua kita, siapapun dia, apapun profesinya, pasti dia akan menuju suatu titik, yaitu titik kematian. Inilah yang jarang kita ingat dalam kehidupan kita. Hadirin yang saya muliakan, bahwa kehidupan manusia di dunia ini cenderung kepada hubud dunia. Artinya manusia itu sangat cinta kepada dunia atau hubud dunia. Nah, sesuai dengan firman Allah, bal tu'thirunal hayatad dunya.
Tetapi manusia itu lebih senang, lebih cenderung kepada kehidupan dunia ini. Allah sendiri yang mengatakan. Padahal wal akhiratu khairu wa abqa. Akhirat itu lebih baik dan lebih kekal. Tapi anehnya manusia justru mencintai yang sebentar, mencintai yang fana, bukan yang baqa. Hadirin yang saya muliakan, kita sering membaca suatu surat. Saya rasa semua kita yang ada di sini pasti hafal. Terdapat dalam juz 30 atau kita kenal dengan surat pendek, yaitu surat At-Takatsur. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ayat pertama, Alhaakumut takatsur. Di sini ada dua kata, al-hakum dan at-takatsur. Di sini Allah menjelaskan, al-hakum, kata Allah, kamu itu lalai. Al-hakum, kamu itu lalai. Lalai kenapa? At-takatsur, berlomba-lomba dengan keduniaan, memperbanyak tentang keduniaan, entah itu harta benda, apalagi harta benda. Manusia kalau sudah cinta harta benda, tidak tahu lagi siang dan malam. Katanya orang kita, kepala jadi kaki, kaki jadi kepala. Tidak tahu siang, tidak tahu malam, tidak tahu panas, tidak tahu hujan, tidak tahu malam. Orang kalau sudah cinta kepada dunia, sudah melalaikan, berlomba-lomba akan keduniaan. Kemudian disambung dengan ayat yang kedua, hatta zurtumul maqabir. Mereka tidak sadar, setiap detik, setiap hari, seperti yang saya katakan tadi, kita ini selalu melangkah menuju suatu titik, yaitu titik kematian. Di sinilah Allah menyindir kita. Alhaakumut takatsur, kamu itu lalai. Lalai beribadah, lalai berzikir, lalai kepada Tuhan. Kadang-kadang kita sampai lupa kepada Allah yang menciptakan kita dan yang memberi kehidupan kepada kita. Inilah sifat manusia. Jadi sindiran Allah ini perlu kita camkan. Kita hafal surat ini. Jangankan kita anak TK saja hafal. Tapi makna dari surat ini sangat dalam, terutama ayat 1 dan ayat 2. Kesibukan kita lalai kepada Allah, tidak ingat Allah, kadang-kadang malah lupa kepada Allah. Hatta zurtumul maqabir. Kita tidak selamanya kuat, mudah
akan menjadi tua, tua akan menjadi mati. Sampai di sana, orang yang punya harta tidak selama dia akan bergumul dengan hartanya di dunia. Pada suatu ketika hartanya itu akan ditinggalkan, diganti dengan harta yang sangat murah. Apakah kafan, mobil mewah, rumah mewah, pangkat, semuanya tinggal. Kalau sudah terbujur, dikafani, dipocongi, tidak ada harga kita. Coba seorang yang punya mobil mewah, Alphard, Mercedes, dan segala macam, kalau dia mati, apakah dia numpang Mercedesnya pergi ke kubur? Tidak, ditumpang ke ambulan. Mobil-mobil mewah itu berpindah tangan. Tidak selamanya kita memiliki. Begitu kita meninggal, harta kita, baik nama, baik itu rumah, baik harta, kekayaan, baik itu mobil, balik nama, tidak ada harganya kita. Ini yang kadang-kadang kita jarang memikirkan hal itu. Kalau sekiranya hatta zurtubul maqabir, kita masuk ke dalam liang kubur dalam kondisi kita lalai, dalam kondisi kita lupa kepada Allah, bahkan dalam keadaan berbuat maksiat, bagaimana kita akan menemui malaikat raqib dan atid, munggah dan nangkir. Malaikat raqib mencatat amal kita yang baik sekecil apapun, akan dicatat tanpa dikurangi, tanpa ditambah. Begitu juga dengan atid, mencatat dosa-dosa kita, baik dosa kita yang terang-terangan, baik dosa yang kita kerjakan secara sembunyi-sembunyi, itu akan dicatat semua. Sudah demikian, pindah tangan. Kalau sekiranya pahalanya banyak, pahalanya berjibun, amal solehnya banyak, maka datanglah malaikat mungkar dan nangkir menanyakan, man rabbuka, siapa Tuhanmu? Orang yang selalu berkomunikasi dengan Allah di dunia, berpikir, tahajud, sholat 5 waktu dan segala macam, dia akan menjawab dengan lancar. Man nabiyuka, siapa nabimu? Kalau orang ini selalu menjalankan sunnah Rasul, dia akan bisa menjawab. Ma imamuka, apa kitab suci? Pertanyaan 3 ini dapat dijawab kalau di dunia, tapi kalau sudah sampai di dalam kubur, kita sudah dipocong, itu tidak akan bisa menjawab kalau sekiranya amal kita tidak kita persiapkan di dunia. Hadirin yang saya muliakan, dalam kehidupan seorang mukmin haruslah cerdas. Ini kata Rasulullah, seorang mukmin dalam kehidupan haruslah cerdas. Dalam suatu hadis beliau bersabda, fa'ayyul mu'min aqyas. Jadi ada seorang sahabat bertanya, fa'ayyul mu'min aqyas, bagaimana yang dikatakan seorang mukmin yang cerdas itu?
Dijawab oleh Rasulullah, qala aktsaruhum lil mauti dzikra. Mukmin yang cerdas itu adalah orang yang paling banyak atau banyak-banyak mengingat kematian. Ini orang yang cerdas. Wa ahsanuhum bima ba'dahu musti'dada. Dan orang yang paling baik menyediakan bekal untuk akhirat nanti. Ulaikal aqyas, itulah yang dikatakan orang yang cerdas. Hadirin yang saya muliakan. Jadi yang dikatakan Rasulullah ini di sini di dalam hadis ini ada poin. Yang pertama, banyaklah mengingat kematian. Mengapa demikian? Orang yang banyak mengingat kematian, saya yakin dia akan rajin beribadah. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, orang yang ingat akan kematian, dia mikir-mikir akan berbuat dosa, baik dosa besar atau dosa kecil. Jadi kalau orang ingat mati itu, Masya Allah, takut untuk berbuat dosa, baik sembunyi-sembunyi, apalagi terang-terangan. Kemudian yang kedua, orang yang paling baik, orang yang paling cerdas adalah orang yang paling baik dalam menyediakan bekal untuk akhirat. Mengapa demikian? Bekal akhirat ditumpuk atau dicari dengan sebanyak-banyaknya. Sebab perjalanan kita sampai di akhirat nanti, neraka atau surga, itu sangat jauh. Tapi kadang-kadang manusia ini perbekalan dunia itu mereka lebih sibuk. Contoh, kalau kita mudik ke kampung, udah sekian tahun tak pulang, kemudian kita pasti mengkalkulasi berapa biaya kendaraan, berapa biaya bensin kalau kita bawa mobil, berapa biaya tiket kalau kita naik pesawat, berapa biaya makanan di jalan, berapa biaya nanti di kampung, oleh-oleh dan segala macam. Itu jauh sudah dipikirkan bekalnya. Padahal di kampung itu hanya berapa hari, seminggu, paling lama sebulan. Tapi persiapannya luar biasa. Mengapa manusia tidak mempersiapkan diri untuk akhirat yang perjalanannya entah berapa lamanya? Coba di dalam kubur saja berapa kita lamanya? Kita tidak tahu. Mungkin 100 tahun, 200 tahun, atau 300 tahun, tidak tahu. Ini baru dikubur. Sesudah yaumul qiyamah, hancur dunia, yaumul ba'ats, dibangkitkan manusia. Setelah dibangkitkan, digiring kepada mahsyar, yaumul mahsyar. Di sini yaumul mahsyar dalam suatu riwayat mengatakan sebelum kita dihisab itu di PP selama 100 tahun. Nah 100 tahun ini ulama berselisih pendapat, 100 tahun menurut akhirat atau menurut dunia. Kalau menurut akhirat, 1 hari sama dengan 1000 tahun di dunia. Kalau 100 tahun di akhirat, berapa itu? Di padang mahsyar itu tidak sama dengan padang pasir di Arab Saudi. Di padang pasir Arab Saudi masih ada gunung-gunung, masih ada tumbuhan. Tapi di padang mahsyar tidak ada gunung, semua datar putih tanpa ada tumbuhan sama sekali. Disitulah manusia akan terlihat perbuatan-perbuatannya, amal-amalnya. Itu sudah digolongkan oleh Allah itu. Jadi manusia di padang mahsyar itu sudah digolong-golongkan atau dikelompok-kelompokkan. Ada kelompok yang bentuk babi,
ada yang perutnya buncit, ada yang lidahnya menjolor, ada yang macam-macam. Itu tergantung kepada perbuatannya. Bayangkan satu persatu kita akan diadili oleh Allah. Berapa miliar manusia yang antri bergilir mendapatkan pertanyaan-pertanyaan dari apa yang kita kerjakan di dunia. Jadi apa yang dikatakan oleh Rasulullah, marilah kita cerdas menyikapi hidup di dunia ini. Jangan sampai kita menjadi orang yang bodoh. Orang yang bodoh artinya apa? Orang yang tidak pernah zikir, orang yang tidak pernah mengingat kematian, orang yang tidak pernah memikirkan persiapan di dunia, hadiah di dunia ini untuk akhirat. Mudah-mudahan kita termasuk umat Muhammad yang beriman kepadanya dengan sebetul-betulnya, dan kita berharap kepada Allah mudah-mudahan beliau nanti bisa memberikan syafaat kepada kita di akhirat. Demikian khutbah yang pertama, mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita. Barakallahu li wa lakum Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad. Allahumma salli wa sallim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, ya ibadallah, usikum wa iyyakum bittaqwallah faqad fazal muttaqun. قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال أيضا: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والحمد لله رب العالمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ولذكر الله أكبر.